Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Edward Frederick dengan NPM 2415 Nah, pada hari ini saya akan membuat rangkaian asynchronous counter up 6 bit. Nah, kenapa disebut asynchronous? Karena hanya flip-flop pertama saja yang menerima input dari clock, sementara flip-flop selanjutnya itu menerima input clock dari output flip-flop sebelumnya. Nah, dan bersifat counter up karena menghitung dari 0 sampai ke 1. Nah, di sini saya akan menggunakan beberapa alat, yaitu IC 4027, logic probe yang berperan sebagai outputnya, logic state yang berperan sebagai nilai dari clock, dan power. Pertama, saya akan menyusun 6 buah IC 4027, yaitu JK flip-flop. Nah, setelah itu saya akan memberikan input clock ke JK flip-flop pertama. Lalu saya akan memberikan power ke setiap JK flip-flop yang ada. Nah, di setiap JK flip-flop kan ada inputan J dan inputan K. Nah, saya akan memberikan nilai logika 1, nah, yang berasal dari power. Nah, lalu saya akan membuat 6 buah output. Nah, biar lebih mudah untuk dibaca, saya akan mengkasih sebuah notes. Ini adalah output A, yang ini adalah output B, yang ini adalah output C, yang ini adalah output D, yang ini adalah output E, dan yang ini adalah output F. Nah, lalu output key dari flip-flop pertama akan menjadi output F. Sementara output key aksen dari flip-flop pertama akan menjadi clock dari flip-flop kedua. Lalu output key dari flip-flop kedua akan menjadi output E, dan sementara output key aksen dari flip-flop kedua akan menjadi nilai clock dari flip-flop ketiga. Lalu output key dari flip-flop ketiga akan menjadi output D, sementara output key aksen dari flip-flop ketiga akan menjadi nilai clock dari flip-flop keempat. Lalu selanjutnya output key dari flip-flop keempat akan menjadi nilai C, sementara output key aksen dari flip-flop keempat akan menjadi nilai clock dari flip-flop kelima. Lalu output key dari flip-flop kelima akan menjadi nilai E, sementara output key aksen dari flip-flop kelima akan menjadi nilai clock dari flip-flop ke-6. Lalu yang terakhir, output key dari flip-flop ke-6 akan
menjadi output A. Nah, mari kita play. Nah, pada awalnya nilai defaultnya adalah 0. Nah, dapat kita lihat sendiri yaitu output A sampai output F bernilai 0. Mengapa bisa begitu? Karena memang nilai defaultnya adalah seperti itu. Jika nilai JK nilai sama dengan 1 dan belum ada pulsa clock sama sekali, maka output key-nya itu otomatis pasti 0, sementara output key aslinya otomatis pasti 1. Nah, rangkaian ini bersifat aktif high. Artinya, setiap flip-flop hanya akan toggle ketika nilai dari clock-nya itu berubah dari 0 ke 1 dan tidak akan toggle jika nilai clock-nya berubah dari 1 ke 0. Dapat kita lihat sendiri pada pulsa ke 0, output A sampai F masih 0. Mari kita beri pulsa pertama. Pada pulsa pertama, flip-flop pertama akan toggle dari key sama dengan 0 menjadi key sama dengan 1, sehingga menghasilkan output F sama dengan 1. Nah, mari kita, sekarang saya akan memberikan pulsa kedua. Nah, pada pulsa kedua, flip-flop pertama kembali toggle dari key sama dengan 1 menjadi key sama dengan 0, sehingga output F-nya sama dengan 0. Dan flip-flop pertama ini memicu flip-flop kedua untuk toggle. Kenapa bisa toggle? Ya karena nilai clock-nya berubah dari 0 ke 1. Dan output key dari flip-flop kedua itu berubah dari 0 menjadi 1, sehingga output E-nya menjadi 1. Nah, itu pada pulsa kedua kan. Nah, sekarang adalah pulsa ketiga. Nah, pada pulsa ketiga, flip-flop pertama kembali toggle lagi menjadi key sama dengan 1, sehingga output F-nya sama dengan 1. Nah, sekarang saya akan memberikan pulsa keempat. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, pada pulsa keempat, flip-flop pertama dan flip-flop kedua toggle menjadi key sama dengan 0. Kenapa bisa toggle? Ya, jelas karena clock-nya berubah dari 0 ke 1. Nah, lalu flip-flop keduanya ini memicu flip-flop ketiga untuk toggle, sehingga key-nya itu menjadi sama dengan 1, sehingga output-nya sama dengan 1. Nah, sekarang adalah pulsa kelima. Nah, saya akan memberikan pulsa kelima. Nah, pada pulsa kelima, flip-flop pertama kembali lagi toggle lagi menjadi key sama dengan 1, sehingga output F sama dengan 1. Nah, sekarang pulsa ke-6. Nah, pada pulsa ke-6, flip-flop pertama kembali lagi toggle dari key sama dengan 1 menjadi key sama dengan 0. Nah, dan ini memicu flip-flop kedua untuk toggle karena nilai clock-nya berubah dari 0 menjadi 1, sehingga output key dari flip-flop kedua berubah menjadi key sama dengan 1, sehingga output E-nya sama dengan 1. Lalu pada pulsa ke-6, pada pulsa ke-7, flip-flop pertama kembali lagi toggle sehingga key-nya menjadi sama dengan 1, sehingga output F-nya sama dengan 1. Nah, sekarang saya akan memberikan pulsa ke-8. Nah, perhatikan baik-baik pada bagian di sininya. Nah, pada pulsa ke-8, flip-flop keempat ini toggle sehingga key-nya ini menjadi sama dengan 1, sehingga output C-nya adalah sama dengan 1. Dan ketiga flip-flop sebelumnya itu juga toggle sehingga
key-nya yang dari sama dengan 1 berubah menjadi key sama dengan 0, sehingga output D sampai F menjadi sama dengan 0. Nah, sekarang pada pulsa ke-9, pulsa pertama kembali lagi menjadi toggle, sehingga key-nya itu menjadi sama dengan 1, sehingga F-nya, output F menjadi sama dengan 1. Lalu pada pulsa ke-10, nah, pulsa pertama kembali lagi toggle menjadi key sama dengan 0, sehingga output F sama dengan 0, dan lalu memicu pulsa kedua untuk toggle karena clock-nya berubah dari 0 menjadi 1, sehingga output key dari pulsa kedua menjadi 1, sehingga output E-nya sama dengan 1. Dan lalu kenapa ya pulsa ke-5 dan pulsa ke-6 ini dari tadi kok nggak toggle-toggle? Nah, karena input clock-nya itu masih 0 terus. Dia input clock-nya itu tidak berubah dari 0 menjadi 1. Jadi setiap flip-flop itu hanya akan toggle ketika input clock-nya itu berubah dari 0 menjadi 1. Nah, berikut adalah penjelasan saya mengenai asinkronus counter up 6 bit. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih.